Biasa Ustaz sering nonton di YouTube-nya. Ini uangnya langsung. Ya alhamdulillah pertemuan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب pasar malam ada acara, ada keramaian kegiatan TNI, jadi diadakan kegiatan ya termasuklah tablik ini. Iya baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. والقدرة كشفت إلى هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم وأنفذ الحق حكم من أتم الله عليه من الأمة مسعود ومشاهدة لها في هذا السماء سيد الله لا
عليه وبركاته. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rahmatnya pada malam ini dapat berkumpul Sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sukamara, yang kami hormati perwira penghubung Koramil 101406 Sukamara, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, yang kami hormati pejabat yang kami muliakan, alim ulama, muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Takbir akbar pada malam hari ini terselenggara bersama pemerintah daerah Sukamara bersama TNI dan panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sukamara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menghemat waktu akan kami sampaikan susunan acara kita. Pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam penutup. Baiklah, untuk mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara kita. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وما محمد رسول قد خلت من قبل رسل انقلبتم على بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول Pak Perwira Penghubung Koramil 101406 Sukamara. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Fahrudin Nur, beliau yang akan menyampaikan siraman rohani pada malam hari ini dari Kuala Tungkal, Jambi. Yang saya hormati Bapak Bupati Sukamara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukamara atau yang mewakili. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukamara, para kepala SOPD Kabupaten Sukamara, yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, para ustadz ustazah, santriwan santriwati yang kita hormati, para organisasi masyarakat, organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sukamara, Bapak Ibu sekalian, hadirin majelis pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, diringankan hati, diringankan langkah, bersatu padu untuk mendengarkan ceramah agama Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Jadi TNI yang ke-77, yang alhamdulillah dapat terselenggara berkat kerjasama kita semua, pemerintah Kabupaten Sukamara, PHBI, TNI, dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang ada. Kalau kita sakit badan ya, maka obatnya juga yang berasal dari tanah, karena asal kita juga dari tanah. Tapi yang berkaitan dengan jiwa, rohani, juga obatnya yang berkaitan langsung dengan ruh. Maka mudah-mudahan yang sudah kuat imannya tambah dipertebal dan diperkuat lagi imannya sehingga lebih khusyuk dalam ibadahnya. Yang barangkali seperti saya masih tipis setipis kulit bawang, imannya mudah-mudahan malam ini dapat bertambah sedikit lagi, sedikit dan sedikit, insya Allah. Kalau kita sehat jasmani dan rohani, maka kita hidup di dunia bukan tiba-tiba diciptakan Allah tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada tujuannya. Tapi yang pasti, mari kita sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai manusia, karena kita hanya tamu, kita bukan penghuni, bukan penduduk dunia ini. Suatu ketika nanti kita akan kembali. Maka kita punya tugas dan kewajiban, yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga ulama, dan yang ketiga menjaga negara. Kalau badan kita sehat, rohani kita sehat, insya Allah itu bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan. Kemudian mohon izin, alhamdulillah berkat kerjasama rekan-rekan semua dan dukungan dari seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih karena satu pekan ini kita melaksanakan kegiatan yang kita selingi
Selain kegiatan hiburan, lomba kerakyatan, juga kita perlu pengajian untuk mengingat kembali siapa jati diri kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Mudah-mudahan sepulangnya dari pengajian ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Seperti halnya filosofi pisang, kalau dia belum memberikan buah, maka ditebang berapa kali pun dia akan tetap tumbuh. Tapi kalau sudah memberikan manfaat, memberikan buah, tidak usah ditebang, akan tumbang dengan sendirinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Tidak perlu berpanjang lebar. Manusia ketempatan salah dan hilaf, maka saya mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan yang kedua, sambutan Bupati Sukamara yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Waktu kami persilahkan. Sebelumnya ulun mohon maaf 3 menit menyampaikan sambutan Bapak Bupati karena beliau berada di Surabaya dalam kegiatan dinas. Bapak Ibu sekalian, baik kami sampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami ta'zimi para alim ulama, para habaib, para tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus al-fadil al-mukarram, guru kita yang sering viral kita lihat di YouTube, sekarang ada di tengah kita, Bapak Kiai Haji Fahrudin Nur dari Muara Tungkal, Jambi, Sumatera. Jadi ulun sampaikan tadi di Sukamara ini ada kalimat tungkal. Jadi julun tungkal tuh pingsan. Lebih kuatnya ditambah dengan jaal. Jadi ulun dengan guru, tungkal tuh pingsan, jaal tuh selalu. Nah mohon maaf guru, itulah. Juga Sukamara itu dipadahkan orang suka pemarahan. Bukan begitu, suka marah itu suka maju, bukan ditambah hah, jadi suka marah. Jadi tadi itu dengan guru. Mohon maaf sekali lagi guru. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sukamara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nur Effendi. Yang kami hormati Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukamara, hadir bersama kita Bapak Wakapolres, Bapak Perwira Penghubung, Pak Dim tadi, Bapak yang mewakili Pak Kajari. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala OPD, kaum muslimin, muslimat, yang tentunya tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Di depan ulun ada misalnya Julak Rusli, ini adalah tokoh masyarakat. Ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Kita yang hadir semua pada malam hari ini senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1444 Hijriah bersekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Ulang TNI yang ke-77 dan juga rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukamara yang ke-20. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi kita sudah mendengar tebaran salawat dan salam telah dikumandangkan oleh anak-anak santri pesantren Nurul Hijrah. Semoga kita yang mendengarkan dan menjawab syair tadi berharap mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, serta kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, sejak lebih dari 14 abad yang lalu, bulan Rabiul Awal telah kita ketahui bersama. Bulan ini di mana lahirnya baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelumnya berita akan kelahiran Nabi terakhir itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah As-Saffat yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Hadirin, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada seluruh segenap panitia PHBI Kabupaten Sukamara, panitia peringatan TNI, dan seluruh stakeholder yang ada, juga Bapak Wakapolres, Pak Kapolres yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga lancar dan terlaksananya acara ini. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Fahrudin Nur yang jauh-jauh dari Pulau Sumatera, dari Jambi, demi memberikan ceramah agama yang pada saatnya nanti kita dengarkan dan kita hayati bersama nilai-nilai hikmah yang terkandung atas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, demikian beberapa hal yang dapat ulun sampaikan. Atas nama panitia kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Dan pada kesempatan malam ini sekalian kita memohon berdoa bersama atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, para penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Kalau tidak salah kata Pak Wakapolres tadi jumlahnya 187 orang, mungkin akan bertambah lagi. Semoga beliau-beliau nanti mendapat rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tibalah waktunya yang kita tunggu-tunggu. Ceramah agama, uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fahrudin Nur. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah yang sangat kita inginkan di dalam mengagungkan, memuliakan, membaca hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, agar nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Karena Nabi bersabda, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man ampaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama ampaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan hari kelahiranku, maka nanti aku akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyumbangkan hartanya senilai 1 dirham saja, tapi niatnya untuk mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka nilainya seakan-akan menyumbangkan hartanya sebesar gunung daripada emas untuk kurang berjuang di jalan Allah. Maka itu dalam kitab Syamsul Hidayah, raja yang soleh yang bernama Raja Al-Muzaffar, beliau mengagungkan, memuliakan, memperingati, membaca hari kelahiran Rasul. Beliau menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000 biji, bukan begulai. Kalau begulai nyaman maharu dalam panci. Ini bepanggang, sulit balik membalik, tapi siap menyiapkan 5.000 biji. Model kita sesugih apapun mikir kalau harus nyiapkan kambing 5.000 biji. Jangankan nak nyiapkan kambing 5.000 biji, kepala ikan baung aja belum tentu sanggup. Paling bisa kepala hundang papai karena itu yang paling halus. Beliau menyiapkan hayam 10.000 ekor, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kuih 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar,
mengundang orang banyak, mengumpulkan para alim ulama dan mengasih hadiah kepada mereka yang datang. Kenapa? Karena orang menyumbangkan harta untuk maulid Nabi, maka pahalanya berlipat ganda. Kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, adalah dia nanti menjadi kawanku di dalam surga. Kita semuanya memerlukan rahmat Allah, membutuhkan syafaat Rasulullah. Nanti kita jar di hari kiamat di padang mahsyar itu berkumpul ribuan tahun, maka matahari dengan kepala sepenjangkauan. Kalau kita surung tangan sangkut matahari ujung tangan nih, berarti sekitar 2 jengkal, cuman kepala dengan matahari dapat dibayangkan kayak apa panasnya. Alangkah kita nih sekarang nih, bumi dengan matahari itu jauh di atas. Itu katanya jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer. Kalau kurang yakin, ukur esok. Tukar mitiran di toko itu, ada bakal selesai. Makanya hihakan aja, selesai urusan. Ulun gin dapat diuang juga. Itu dapat dibayangkan macam mana panasnya. Setiap kita memerlukan syafaat. Orang banyak berpikir kita minta tolong kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam Abul Bashar, abahnya sekalian manusia. Datangan orang ramai kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, jangan minta kepada ulun. Ulun malu minta dengan Allah, karena ulun pernah tersalah, disuruh berdiam di surga, tapi ada larangan. Tapi larangan itu terlanggar oleh saya. Tapi di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Nabi Adam melanggar larangan dalam keadaan lupa. Padahal menurut ilmu fikih an-nasi ghairu asin, orang yang lupa kada berdosa, kada dianggap maksiat. Kita lupa subuh tadi sembahyang, kada berdosa. Zuhur lupa lagi, biasa. Asar lupa lagi, luar biasa. Maghrib lupa lagi, orang gila. Makanya orang gila kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada aliran kada wajib sembahyang, itu sebenarnya aliran ya tadi orang gila. Tapi Nabi Adam menangis, minta ampun kepada Allah, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata Nabi Adam menyesali perbuatannya yang dalam keadaan lupa. 300 tahun menangis sehingga tumbuh rumput karena berlinangan air mata Nabi Adam. Maka dalam kitab Syiarus Salikin, kalau dikumpulkan air mata sedunia untuk ditanding dengan air mata Nabi Adam, jauh masih banyak air mata Nabi Adam karena menyesali kesalahan. Ujar Nabi Adam, jangan kau ulun malu ulun minta. Kau pergi saja kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh nabi yang pertama dijadikan rasul. Datang orang banyak kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh jangan kau ulun. Ulun sudah pernah minta tenggelamkan dunia, disuruh Allah bulah kapal di atas gunung. Panjang kapal Nabi Nuh itu 2000 meter, tingginya 1000 meter. Maka maulah di atas gunung. Orang yang kada suka dengan Nabi Nuh makin mencemuuh, makin mahahapak, makin menyalahkan. Ini ku kenapa Nabi Nuh bulah kapal di atas gunung. Orang kalau bulah kapal di pinggir laut nyaman nurunakan. Ini di atas gunung kayak pemenarik. Ibadahkan orang gila macam mai. Sekalinya orang ramai sekampungan nang kada katuju dengan Nabi Nuh. Dihirainya kapal Nabi Nuh tuh. Ada orang kena penyakit lumpuh, berjalan taundur-undur betungkat kasihan, umpat dia berayakat di kapal, tagulimpas berjejak gugur terduduk di tahi. Tapi anehnya setelah terduduk di tahi yang ada di kapal, ternyata sembuh lumpuhnya. Rupanya tahi di kapal Nabi Nuh obat stroke. Habis sekampungan membawa rantang, bawa cintong, bawa panci, menceduki tahi yang ada di kapal tadi. Rupanya ada yang ada kebagian, disiram dengan banyu, banyunya dikarik, masukkan ke dalam botol, bersih lagi kapal Nabi Nuh. Tapi nya kada dapat hidayah, tetap kada beriman. Ujar Nabi Nuh, jangan ke aku.
maka dunia ini tenggelam. Akhirnya 10 Muharram dunia karing, kada lagi tenggelam. Maka selamat orang yang ikut Nabi Nuh. Cuman makanan hendak habis, dan Nabi Nuh kumpulkan biji-bijian, ulah bubur. Karena kalau diulah bubur dapatnya bisa berbanyak. Beras tuh kalau 2 canting dimasak dapat 4 piring. Tapi kalau diulah bubur bisa sepanci, bisa seimbir, tergantung banyunya, bisa juga sedrom. Tapi tuh kayak menghirupi banyunya hanya pertama isinya. Itulah kadang-kadang kita 10 Muharram ada bulah bubur sekedar mengingat sejarah. Oh ya Nabi Nuh, jangan kau ulun, kau pinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Ibrahim ditakuni orang, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Hai Nabi Ibrahim, sebab kenapa sempian maka dapat gelar kekasih Allah tu kenapa? Oh ya Nabi Ibrahim, ada 3 macam sebab. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Saya mengutamakan perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Kalau teimbai urusan agama dengan dunia, dahulukan dunia. Di Makkah begitu. Di Makkah, di Madinah itu tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan sholat. Orang sedang tawaf kalau sudah azan ampihan. Orang nang sedang berbelanja kalau azan ampihan. Ulun kada ke Masjidil Haram, berdiam di maktab. Jadi di masjid maktab tu ada, ulun berbelanja di bawahnya. Maka berbelanja payah berulah bahasa Arab. Kami biasa bahasa kampung. Bahasa Arab kan kam haza. Kam haja berapa ini? Kalau kami di kampung ikam haja aja. Tapi nya paham ay? Tanya ikam haja, dibilangnya berapa rial. Hendak menawar payahnya kayak apa? Boleh kurang kayak apa? Cuman ada ingatan kalau bahasa Arab nakasa itu kurang. Jadi jaulun nakis halal aja. Berarti jaulun nyambung nih. Bahasa Arab tuh walaupun kada pas, yang penting paham. Jadi ada orang jamaah semobil tuh 40 orang isinya, AC-nya mati. Kada hidup kepanasan, humap dalam mobil tadi. Jurang padakan ke supir tuh, suruh hidupi AC itu, padakan AC mati. Tapi kayak apa? Supirnya bahasa Arab. Kalau kada bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang orang di dalam ini kada bisa bahasa Arab, kada bisa bahasa Inggris. Tapi ada santri sikong. Jurang nih santri nih, kapan lagi nak menggunakan ilmu tuh? Jin, kau padakan ke sana, asi ini mati. Tuh hokai mikirnya, apa bahasa Arabnya asi mati? Cuman ingatnya di kampung bila ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapoknya bahu sopir per aja, tuh asi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidupinya Yang penting paham. Tapi kalau bahasa Jawa jangan basi-basing. Ulun hanya sampai di Pekalongan, ulun mondok di Pekalongan dekat Habib Lutfi. Hanya sampai di Pekalongan, dah kena marahi orang. Naik beca, kan beca itu kan durungannya di belakang. Kita duduk di hadapan, jadi begitu kami nak naik, disik mas aja. Hanja kawanku, isi imas aja. Naikkan kami, soalnya terjungkit beca tuh. Bamamainya, wis takkan dan ini disik isi munggah haji siden. Jakawanku Jepang isi bamamai jakawanku. Hanya datang di Pekalongan mamai orang deh. Ada nyambung, jadi ada kawan hendak minum es, kan ada pakai gelas, ada pakai bungkus. Jadi begitu datang dudukan kami. Es mas ya, telas pak, nggih ya kawan. Hayan kawan tadi pakai gelas. Es mbak, telas, nggih ya sudah. Habis ya, cepat dah dari tadi jangan saya kok. Ada nyambung, kawanku parah lagi. Tulah ke pasar, nanuka tapai. Yang berbungkus plastik kan tapai, ubi. Ada yang berbungkus daun. Iki apa mbak? Tapai. Iki apa mbak? Sami maun. Nukar dua mbak aja, tapai syuting, sami maun syuting. Nukar dua, sekali dibuka ke rumah sama pada tapai isinya. Lain. Jadi ulun lawas kada ke pasar. Di sana ada nama Pasar Banjarsari. Ulun mondokkan kiriman abah cuman 25.000 sebulan. Kawan ulun 50.000, 40, 60 kiriman. Jadi terpaksa ulun kalau bermasak lauk ubi
hobi layap nang rapunnya melayap tuh. Jadi ulun lawas ke pasar karena buli kampung 2 bulan. Sekali ke pasar je mbah yang bejul hobi. Welo suweneman ora ketok-ketokan. Endi mau je. Jadi julun mulih kampung bah julun. Sekalinya ada kawan ulun dari Temanggung Magelang. Lama dah ketemu. Jadi saya bilang, "Mas, suweneman ora katok-katokan, kampret kau je." Rupanya kalau suweneman ora ketok-ketokan lama dah kelihatan. Kalau suweneman ora katok-katokan lawasnya kada besi lawar. Sari kesidin. Jadi ulun hendak menukar pisau silat. Ja kawanku, hati-hati Mas ja. Jaku aman lah tuh, silat, silit, silit, silat. Kalau silat kan pisau silat, kalau silit burit. Kebetulan yang menjual bibini. Jadi jaku, mbak, onodol silit ra, silitmu. Ya, boleh kolon kerja di nukar saksinya. Tapi nya ingat terus, baru nih saya ke Pekalongan ketemu, ingat ya, wih Mas kapan teku? Jaku bengi, julun. Dalam hati ulun silit kemarin mana begitu. Memang pada bisa bebasingan bercakap, tapi kalau bahasa Arab tidak masalah. Yang penting paham. Sekali ulun hendak membayari azan di maktab tadi di masjid azan, apa kata orang Arab yang menjaga sholat had tinggalkannya. Pada tinggal membayar cuma lagi. Tepat selesai andak sangke itu sembahyang. Nah saya imbas sembahyang kada berbulik lagi. Kenapa kada berbulik? Apa bahasa Arabnya menakuni? Mana sangke itu tadi? Apa bahasa Arabnya? Orang di Makkah itu mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li ay minar rizki. Ujar Nabi Ibrahim, saya kada pernah prihatin, kada pernah susah hati dengan sesuatu yang sudah Allah tanggung daripada rezeki. Untuk apa kita susah hati? Kita tinggal berdoa, berusaha. Rezeki sudah ada yang nanggung. Biarlah minyak mahal kada masalah asal dapat nukar. Biarlah minyak mahal kada masalah. Nang penting anak sihat, nang penting bini sigar. Daripada minyak murah bini uyuh. Bagus itu. Ibu-ibu itu jual minyak mahal, biarlah. Yang penting anak hakun sekolah, laki jangan kawin lagi. Selesailah tuh urusan. Daripada minyak murah laki kawin terus meleset juga. Makanya kita nih hidup bersyukur aja, rezeki itu ada yang nanggung dah. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu ibarat bayangan. Kalau itu memang bayangan kita, kemanapun kita pergi pasti ikut. Tapi kalau bayangan itu bukan bayangan kita, berlari kita mengejar, tak akan pernah dapat. Kapungi ya umbaya kawan doh. Kalau siang isok matahari timbul, ada bayangan kawan kapung. Jejak bayangan kawan doh, kalinya berjalan hilang. Tapi kalau bayangan kita kemanapunnya ikut, kada pernah ada orang tolak ke pengantin. Sekalinya bulik bayangan dah tinggal di pengantin. Isok antarakan orang, ocel jadi bayangan pian tersangkut di pagar rumah aku mana ada. Kalau itu rezeki kita, tetaplah rezeki kita. Kalau kada rezeki kita, kada kawa. Nang sering saya ceritakan di YouTube tuh, memang saya terbukti macam mana. Shopee sudah membuktikan. Kalau memang itu rezeki kita tetap, diharap kada tetap. Tapi kalau kada rezeki kita kada kawa juga. Ulun tulak ceramah, makan hulu di rumah karena perut lapar. Sekali sampai di acara, kada langsung dibawa singgah ke rumah orang, disurungi minum, disurungi makan kue. Sudah habis makan kue, disurungi pula makan. Maka hidangannya ganal-ganal, hundang galah besatang, ikan menyebarang piring, sebelah sana buntutnya, sebelah sini kepalanya. Hayam itu nama hunggang sebelahan. Kalau disampukakan andeki nyawa bisa terbang. Ulun melihat gen kanyang dah, orang sudah makan kayak apa? Nang akan kada rejeki di hadapan kada kau makan, parut kanyang. Menyesal ulun makan di rumah tadi. Cakap tahu julun kada makan tadi aku tulak. Jadi tahun udah mak undang pulang. Keingatan ulun tahun halam disiapkan, bilang sama orang rumah, julun kada usah makan, di sana disiapkan. Tulaklah parut dalam keadaan lapar, patih pulang doh. Sampai ke sana sekalinya langsung dibawa orang ke masjid, pada dibawa makan lagi. Inya ingat tahun halam kada mau makan. Bawanya dalam hatiku tahun halam aku sudah makan ngolai, nang ini belum makan. Aduh maleset, bekunang-kunang mata madang jam 12. Nang kada rezeki kada kawa.
sekalipun diharap tetap kada kawa rezeki itu ditolak gen. Kalau itu rezeki kita sampai ulun imbah pengajian habis maghrib, imbah sembahyang isya hendak misi pulang syuting lagi, panitia kada boleh akan bulik makan hulu julun kada karena ulun ditunggu di pengajian. Aduh guru ja kayak apa sudah disiapkan kada nyaman julun ulun gen kada nyaman jua awan pengajian tuh mahadengi kada datang. Maka itu kayak apa aja julun sudah rezeki untuk ulun dinikmati aja oleh kekawanan maguru jahadangi setumat buka hanya mengambil hunda soalnya kada lawas datang membawa kerisik tu na tas sangke nang bisi nang sakali jadi julung ka ulun japai ulun hahar di mobil doh apalah isinya hendak dijangok sopan lah dengan sopir sopir ketahuan pada melihati begitu. Jadi aku kacak-kacak, aku amon besatang undang galah berarti. Sekalinya beli di lidi, rupanya sate kambing, sate ayam pulang tuh pokoknya nyaman luar biasa. Kuhahar 4 bungkus, pikir hati nangaran rajeki, ditulak gen ke dihingkat malah bertambah. Cakainya ulun tadi naik sebungkus dia dapat sate. Karena ulun tulak 4 bungkus dapat, makanya rajek itu bagus ditulak-tulak sajalah. Insya Allah luput bujur ya. Itu kebetulan juga. Nangaran rajeki, amunnya rajeki kita kehendak yang kita dapat. Ada kisah daerah Riau Tembilahan. Sana berkisah ada di satu kampung tuh ada buaya ganas. Buaya ganas ini mengacau ketentraman masyarakat. Orang kada kawa ke laut, jadi muharap parit begana. Jadi akhirnya aja kepala desa dikumpulkan nang jaga-jagaunya, sudah tak kumpul aja kepala desa diumumkan siapa yang wani bakal lahi awan buaya, dia terusir sehingga buka ke laut, maka diupah duit 5 juta. Marapatlah orang jagau mendengar 5 juta tadi. Bacungkong meitihi di parit. Kayak apa buayanya, soalnya buayanya melangak, ganal pulang dah. Bilang kayak belakang pulkas ganalnya diitihi oleh nang jagau membalas meitihi juga kayak menantang jaya buaya turun menwane orang jagau juga tajun daripada mata nyawa baik prayaha cuman hendak bulik malu karena sudah telanjur dipanggil jagau. Jadi ungkung-ungkungan nang jagau nih bukan memikir anak tajun, memikir anak bulik tuh kayak apa. Siapa kira yang memulai bulik? Itu seikong aja nang berdiri habis bejurut. Cuman memulai bulik supan. Dikira masyarakat memikirkan hendak tajun. Padahal orang hendak bulikan. Sekalinya kada lawas mencapau tajun seikong. Disambar buaya bekalahi baudar kalah buaya buka ke laut. Naik ke atas mahingal bertepuk tangan orang sekampungan. Hebat alhamdulillah masih ada orang nang jagau sanggup mengalahkan buaya. Sarik si Den. Mananya uji si Den. Jarang sabar hula, duitnya dihitung hula. Tuh kepala desa megang duitnya, mananya aja. Sabar jurang, bukan duitnya aja. Yang menjuong aku tadi mana orangnya? Oh, rupanya dijuong orang. Siapa bungol tajun ke bawah ngintuk. Tapi nangarannya rezeki tetap sampai. Tapi mun kada rezeki kita kada kawa. Kami di Al-Baqiyatus Shalihat, ulun mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat, pengasuhnya sepupu sekali dengan Tuan Guru Bakhit Barabai. Jadi apa namanya hendak mengadakan haul akbar, hendak menempatkan para habaib dan kiai cari rumah orang sugih pakai mobil Innova, ulun yang menyetir, kawan ulun bertiga, guru tuha berdua, satu sepantar ulun. Jadi sudah habis dapat rumah hari jam 11. Puja guru nang tuha kita makanan hulu ke warung. Ulun kan kada ada niat nak makan di warung, jadi kada membawa duit banyak. Cuman alhamdulillah masih ada duit di kantong 280.000. Jadi pikir ulun berempat cukupai masukkan ke warung. Sekalinya kawan hanya duduk menelpon kawannya. Sekalinya datang bertiga, hayan ulun seikong, sekalinya bertiga. Nah, ulun musibah kedua pulang datang. Nang syuting belum selesai lagi. Sekalinya hidangannya serba panas, ikan nang nyebarang piring hanya dimasaki, ayam kampung hanya dimasaki, undang galah besatang, belum lagi randang daging. Julun nih memudahan naik, kada melihat di undang galah nih. Sekalinya lingis undang galah.
Saya meimbangi julun kada cukup duit ulun nih. Terpaksa ulun makan jengkol. Ada gulai jengkol depan ulun kuir. Mun kada cukup pikir hati, malu ulun. Orang segagah saya kada cukup bayar duit makan. Apa kata dunia? Kalau orang jelek kada apa-apalah. Orang segagah ulun nih kata orang yang bilang mirip Afgan katanya. Orang Pekalongan yang nelpon saya, Ustadz ya, Ustadz ini mirip Afgan. Ulun aja kada sadar kalau ulun nih gagah. Ulun panggil santri, coba julun putarkan kaset Afgan tuh nang mana orangnya. Sekali diputarkan Afgan bernyanyi pakai kacamata belubak HPP-nya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Sekali ulun perhatikan dasar bujur mirip. Sekalinya pada habis makan datang pulang berempat, tapi di antara berempat ada anggota dewan satu orang sugih. Bos pulang, julun gabung di sini, panjangkan meja nih. Pikir hati telanjur basah biar benyalam sekalian. Masih juga ada cukup duit. Sekalinya sudah habis makan, panggil pelayan, julun hitung akan. Kada usah Ustaz, jangan sugih, kada usah. Kini kami membayar. Julun kada, ulun membawai hitung akan. Oh jangan sugih, jangan mau. Dalam hati ulun siapa yang bungol bayar ini. Jelas duit kada cukup dah. Ini bisa 700 bayarnya. Duit cuma 300 kada sawat. Ulun gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Ini sudah kada berduit, dinampakkan pulang kada berduit. Setelah dibayarkannya bulikan, menyesal ulun. Cakap tahu dibayar yakannya, ulun nang mahantam bedulu. Cuman karena kada tahu, makan jengkol hender. Makan rezeki jengkol tulah. Makanya kita kada usah prihatin dengan rezeki yang sudah dijamin Allah. Nang penting berdoa, berusaha syukuri apa nang ada. Itu amalan sidin. Nang ketiga, ujar sidin, wa ma taghadaitu wa ma taghasyaitu illa ma'ad-daifi. Aku jadiin kada suah sarapan pagi, kada suah sarapan petang kecuali ulun membawai tamu. Artinya beliau selalu suka menjamu tamu. Makanya aku disayangi Allah jasidin. Datangan orang ke situ minta syafaat. Ujar Nabi Ibrahim, jangan, ulun sudah kemarin dibakar oleh Raja Namrud, sudah minta dengan Allah, jangan kau ulun, kau pergi saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu bergelar kalimullah, dia yang dekat dengan Allah, sudah minta ke sana, datang kepada Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, jangan kau ulun, ulun sudah pernah minta dengan Allah ketika dikejar oleh Raja Namrud, terjebak dalam lautan Jiddah. Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Disuruh Allah mukulkan tungkat, maka jadi daratan lautan sampai ke seberang. Fir'aun tenggelam dalam lautan Jiddah. Nabi Musa semasa dengan Fir'aun. Fir'aun itu umurnya dalam kitab tafsir Sawi 620 tahun umurnya. Kita ada harapan berumur 620 tahun. Hanya berumur 62 tahun penyakit tumpang tindih dah. Dokter gin bingung hendak mengobati nang Tuhan nih. Nang mana diobati? Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Obati tensi kena jantung. Obati jantung naik kolesterol. Obati kolesterol kambuh mahnya. Obati beimbai duitnya kada cukup. Aduh, kada diobati mati kada ketahuan. Hendak berumur 620 tahun dia ada harapan. Fir'aun ini tuha tapi kada suah garing sedikit pun. Sakit parut nak behira kada suah. Padahal Fir'aun 40 kali hanya behira, 40 hari hanya behira. Itu kalau 40 hari hanya terbihira, bisa dibayangkan hasilnya bisa 2 imbir coba tarai. Tapi kada sakit dia, tapi dia mengaku jadi Tuhan, maka tenggelam dalam lautan Jiddah. Ujar Nabi Musa, jangan kau ulun, kau pergi kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa, jangan kau ulun, kau pergi kepada Rasulullah. Nabi berkata, analaha, sayalah baginya syafaat. Aku je Nabi nang beri syafaat, sujud kepada Allah. Siapa yang dapat syafaat Nabi? Mudah-mudahan kita yang mengagungkan hari kelahiran Nabi malam ini mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Satu lagi, lalu apa tujuan kita memperingati kembali, membaca kembali kelahiran dan kepribadian Nabi?
untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, agar kita nih hidup berakhlak mulia. Nabi itu iza tahaddasa tabassama, Nabi kalau bercerita Nabi tersenyum. Iza takallama paka'anna maduru yasqutu min zalikal kalam, Nabi kalau bercakap bagaikan mutiara yang keluar dari mulutnya. Makanya kata Nabi Sulaiman, iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab, kalau bercakap baik nilainya perak, menahan diri jangan bercakap nang kada baik maka nilainya emas. Kenapa bercakap baik nilainya perak, berdiam nilai emas? Karena cakap baik belum tentu dipakai orang. Jangankan dengan orang, dengan anak saja kita bercakap baik belum tentu dipakai anak. Talior mamaknya memadahi anak, ikam nakai jangan keluar malam. Namun keluar malam terus bisa terpengaruh dengan pergaulan bebas. Orang kalau terpengaruh dengan pergaulan bebas bisa rusak. Jangankan kita nakai kucing, kalau sudah bergaul bebas dengan kucing tetangga buliknya rusak. Buktinya ulun ada bisi kucing laki di rumah, dari halus ulun ingun maasihnya naik ke meja ulun tagur bebulik. Bilanya bakamih belukop, bilanya bihira keluar, tahinya orangnya di dalam. Sekalinya kucing tuh hendak bebini, keluar malam dia, semalaman kada bulik, isuk hanya bulik, sekali bulik rusak. Nang biasa kami becungkong, betimbak, tetamu dinding lawang timbaknya, tetamu dinding lelungkang timbaknya, helmku tetilantang timbaknya juga. Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga, dilarang keluar malam, sekalinya patang dah keluar. Uja mamanya napa nak ikam maka keluar malam, mama akan kada membolehkan keluar malam. Napa jeranak aku mai kada keluar malam, kada, aku keluar patang tadi, cuman buliknya malam. Ujian nang umak marah ikam hendak keluar malam, tapi bulik jangan tengah malam, soalnya bulik subuh. Dia mamanya kenapa ikam subuh, mama pang dia kada membolehkan bulik tengah malam. Kada dipakai cakap baik. Makanya Nabi itu bercakap yang selalu baik, bagaikan mutiara. Maka orang yang beradab itulah orang yang mulia. Di dalam kitab tafsir Sawi, kemuliaan kita manusia ini ada 5 macam. Pertama, aisuratihi, bentuk rupa kita paling baik daripada makhluk Allah yang lain. Kita kepala di atas, batis di bawah. Mun kucing kada, kepala di hadapan, batis di bawah. 4 pulang tuh batisnya. Mun kita kan kepala di atas, batis di bawah. Maka nang berhubungan dengan kepala kita hormati. Isyarat kepada kita orang bawahan harus menghormati orang atasan. Makanya kepala itu selalu dihormati. Bergaya boleh, tapi jangan ke kepala tangan. Kalau ke kepala bisa meliset. Coba kan bergaya kepala kawan karena gawi marah dia. Karena kepala itu dihormati. Kopiah itu walaupun buruk, karenanya selalu di kepala, andaknya bulik mesti disangkutakan. Andak atas meja, padahal kasihan kopiahnya takun jelak dah, tapi masih dihormati orang. Tapi kalau nang berhubungan dengan batis, sepatu itu harga 700.000, kalau bulik tetap terhiga lawang. Mana ada orang mandak sepatu di atas meja bendakan. Tapi kalau kopiah tetap di atas, isyarat kepada kita orang bawahan harus menghormati orang atasan. Baru nyaman hidup. Kaki dijulungi 2, tangan 2. Apabila melangkah batis kanan kiri membuat pertahanan di belakang. Isyarat kepada kita hidup harus dukung mendukung. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa dukungan orang lain. Sehebat apapun kita tidak bisa terlepas dari pertolongan orang lain. Maka kita nih hidup saling dukung mendukung, bantu membantu. Sehebat apapun orang sugih, kenapa hebat? Karena ada orang susah yang membantu kita begawi di kabun kita. Amun orang sugih berataan tagah kabun siapa nabas? Nabas seorang sampai tengah kabun hujung tumbuh pulang, bebulik ke hujung tengah kabun tumbuh pulang, bebulik tengah kabun pas mati di tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kabun. Kalau kita nih sugih berataan, macam mana kalau rumah bocor, maka tingkat 4 pulang tuh siapa menampali? Orang susah dede, paksa naik seorang bakayakat. Naik kawa alhamdulillah, turun ke dua ni nah tapi malam di atas hubungan rumah. Mana hebat orang sugih bermalam di atas hubungan rumah. Jadi pejabat pun tidak terlepas dari kerja sama orang lain. Ulun ni nah ada orang memilih ulun jadi anggota dewan, sampai wahini ulun kada suah duduk di kursi dewan. Orang dah nang milih, ulun duduk di rumah kursi seorang.
Tahu kursi plastik pulang tuh, ha, dia nang sanggup menggisir kursi ulun, pakai gisir ulun angkat lagi. Kenapa kursi ulun, rumah ulun, suka ulun, masalah buat lo, nah kan gampang. Jadi penceramah hebat, jangan merasa hebat. Kenapa sampean hebat jadi penceramah? Karena ada yang mendengar. Amun nang dede nang mendengar siapa bungol ceramah sini sorangan. Ulun disuruh sorangan papelapau ceramah sini cak ada parlo tahan buli ke Pangkalambun ulun malam nih. Habis dibawakan orang tali ini kan muka dahanau gula, muka darahnya gila antara dua aja. Berarti kita ini tidak terlepas kerja sama orang lain, maka dua kaki dua tangan isyarat bahwa kita harus tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung. Kemudian diandaki Allah pula mata kita di hadapan kedua-duanya. Padahal bagus caranya mata atau di belakang syuting, hadapan syuting. Jadi bila ada orang mengiau kada payah mengoleh lagi karena sudah ada persiapan di belakang syuting. Tapi kenapa maka di hadapan kedua-duanya supaya kita nih kalau hendak maju pandang masa depan. Apabila napa-napa pandang masa depan, maka orang calon tuh dia ada program masa depan harus ada. Kita nih harus selamat berjalan pandang ke depan, jangan ngoleh ke belakang terus. Apalagi menyupir mobil, mengoleh ke belakang, tak tumbuh pohon nior, coba tarai. Mun hendak selamat pandang masa depan, jangan mandang masa lalu. Karena setiap kita punya masa lalu, apalagi orang segagah saya nih, tentu ada masa lalu. Waktu saya sekolah PHI kemarin umur 19 tahun, banyak wanita yang mau sama saya. Cuman ulun kada tahu. Benar, salahnya siapa-siapa hendak tuh kada tahu. Apalagi kawin janda sama duda itu banyak masa lalunya. Mun hendak nyaman jangan mandang masa lalu, pandang masa depan itu. Makanya mata di hadapan kedua-duanya, telinga dikasih dua, kanan syuting, kiri syuting. Kenapa? Kenapa kada digendingakan di telinga tuh, corongnya tuh digendingakan jadi nyaman mendengar tuh. Tapi kenapa dipisah? Isyarat kepada kita bahwa kita nih hendak menilai orang jangan mendengar sebelah pihak saja. Dengarkan yang sebelah kiri, dengarkan sebelah kanan, baru otak memikirkan, baru menilai. Jangan berat sebelah, nanti katanya di akhirat telinga bisa buruk sebelah. Dikasih anggota tubuh lebih baik daripada yang lain. Kita berjalan bagus, kalau kucing kan berjalan biri maras. Mun kita nih kayak kucing ngalih, kita nak berkopiah tergugur, benderok ngalih. Nang di belakang tergantung, nang di hadapan tapair tengalih. Makanya kita nih nyaman dipasangin nang apa aja gagah kita nih. Pasangi baju patihah bagus, betapih bagus, bersilawar bagus. Jatarai kucing disilawari kada bagus lalu, apalagi inderok, apalagi jilbab kada bagus, maka kita nih bagus sudah. Kemudian nang kedua, yatanawalu ma'kuluhu biyadih. Keistimewaan kita manusia kalau makan dengan tangan kada sama nang lain. Amun kucing makan pakai muntung langsung, amun itik makan pakai cucur, amun hayam makan pakai patok, kita makan pakai tangan. Dari nasi itu dari piring pakai tangan ke muntung. Ada kita pakai muntung langsung, caranya pakai muntung langsung ngalih juga kita nih makanan. Disiapkan hidangan, ya kalau lauknya nang karing semuanyaan. Takkan agangan waluh masak kuning, sesingot panjang, sekali behuyung teradam sesingot, sekali diangkat kuning sesingot. Untunglah pakai tangan bagus, makanya kita berusaha selalu makan pakai tangan karena makan tangan mendatangkan barakah. Makanya katanya tangan itu mempercepat besi makanan. Kita sop tuh bakacau kita dengan tangan satu matju besi, tapi kalau pakai sesudu kan lambat besinya. Ciduk makanan pakai sesudu tahan lawas, tapi apabila berkacau dengan tangan lakas besi, jadi membantu pencernaan. Makanya makan selalu pakai tangan, kecuali makan bubur kacang. Makan bubur kacang pakai sesudu, jangan pakai tangan, bungol tambok ngarannya. Yang ketiga, keutamaan kita manusia muzayyanan bil ilmi wal fahmi. Kita nih mun hendak mulia dihiasi dengan ilmu dan mudah paham. Jadi syarat hidup mulia kita harus cinta ilmu. Anak kita bagaimanapun harus cinta ilmu, suka mengaji ilmu. Paling tidak anak kita jangan buta Al-Quran, jangan buta perukunan. Mun kita nih telanjur sudah pabrik buat anak kita jadi bagaimana supaya fasih bacaan. Mun sudah ilat tabal nih payah.
hendak belajar Al-Quran tuh payah. Ada no kami sana orang tua-tua nang kada bisa membaca Quran, belajar Al-Quran rame, membaca Fatihah tuh waladhdallin hendak ditalannya. Fatihah tuh hendak talan sebagian. Ada nang seikong kada mau tulak, anaknya soalnya tulak. Jadi inya kina belajaran anaknya. Coba pangnak jelajarin abah. Ayo aja anak kul huwallah aja bahlah. Ayo aja abah terserah ikam aja. Ikam guru ko baca akan jasidin. Kul huwallahu ahad. Janang abah kul huwallahu ahad aja. Kaganalan bahayangin tuh di TPC. Ada mau de terus. Coba pangja kita pindah ayat pulang bah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Soalnya banyak tabbat yada abi lahabi wa tab aja. Pemabah aja. Ngalih banget sudah Tuhan ini itu jenah anak. Kayak ini aja bah. Ulun ada usul supaya baknya jangan keluar. Karena bila sudah tabbat yada abi lahabi wa tab, ku tampal mentong abah. Jenah abah tampal ha. Aku nurut napa je guru. Sekalinya tabbat yada abila abi watab tuh tampal anaknya. Ada berbunyi lagi alhamdulillah aja anaknya selamat. Soalnya dibuka aja pulang. Apa lalu. Nah anak kita nih jangan kada bisa baca Al-Quran, jangan kada paham perukunan. Apalagi di tempat sini pemerintah kita mendukung adanya pondok pesantren, maka berusaha anak kita harus menuntut ilmu. Karena selamatnya amal harus berilmu. Kada ada tawaran, umah guru aja anakku nih hendak kayak kemasukkan ke pesantren, tapi kada ada keturunan. Abahnya tukang jarat burung beburang, abahnya tukang jarat harimau. Kada ada harapan maraha pundukakan ha kada apa-apa. Nang penting anak tuh mau munduk, umah guru aja anakku ini macal banget, marah macal, punduk akan ha, amunnya beilmu nyaman, amun anak tuh beilmu macal, wah ini kamu hendak taubat nyaman, tapi yang kada beilmu hendak taubat macam mana? Ada kisah kawanku, orang kada beilmu periman kelas kakap hendak bertaubat, nah berdua, janang sikong kita taubat saja, sadang aja tuh hajo sudah, janang sikong kemana kita taubat? Kita ke masjid aja jar. Supan jenang kawan ke masjid, masa periman dulu ke masjid, malulah kita. Oh jenang sikong gampang, kita ke masjid tengah malam aja. Oh jenang sikong tengah malam masjid bertutup, mana ada di dalam tuh. Nang tukang jaga masjid kin bulik sidin aja. Maka itu jenang sikong kita menghadang suara mic mengaji di masjid. Berarti kalau sudah ada suara mengaji, berarti orangnya sudah ada. Nah, cocok kondeng, rupanya bangun kada imbai. Bangun seikong tadi dahulu sudah buka masjid, masuk ke masjid periman tadi, terkajut imam nang sudah di masjid. Napa aja sidin periman masuk ke dalam masjid? Oh ja periman nak taubat pak imamai. Bagus tuh aja pak imam. Aku gin halam jadi periman, taubat jadi imam. Pantas wani mehinggur. Mantan juga. Ja pak imam, aku hendak bertakon. Ikam sudahlah belajar sembahyang subuh. Oh jangan periman sudah pak imamai. Berapa rakaat sembahyang subuh? 3 pak imam aja. Terajang din. Untung lalungkang tu buka ada. Melacong lewat lalungkang. Buka si din. Tetamu kawannya nasi ikong nak taubat ke masjid. Ya kawannya kenapa maka bulik? Taubat ditunda aja. Kenapa ditunda? Imam mamuk diterajangnya untung salat melacong lewat lalungkang. Bulikan aja. Aku kada hendak si din. Aku sudah mantap niat nak taubat. Memangnya ikam dia hendak ke masjid. Berapa sembahyang subuh? Aku ditakunnya berapa sembahyang subuh? Aku jawab 3. Terajangnya kau berapa? Oh ya kawannya mun aku 2 juga. Sudahlah bulikan aja. Aku nang 3 aja nah dibantainya. Apalagi kau 2 selesai kau baik bulikan. Pada bujur nang 2 tadi. Dengan sekong bungo, sekong tambuk kada jadi bertaubat. Makanya kita ini harus berilmu. Mau kada beilmu, beramal kada bakalan. Ada orang hanya rimbah belajar sembahyang berempat, sekong jadi imam, 3 makmum. Rupanya jadi imam nih hendak bekantut, ditahaninya begidik menahani, alhamdulillah berhasil. Bekantut kada bersuara tapi berbau, bahunya nih tahambur. Dinang hidung bertiga tadi ada sikong kada tahan menahan, siapa bekantut nih je. Jangan sikong kada boleh kada boleh berpandir, berdiam aja. Mana boleh orang bercakap orang sembahyang jesiden. Oh jangan sikong, oh ma untung aku kada berpandir jesiden. Sama aja pada walau berjarang. Nang untung betal, nang menagur betal, nang mencari kantor betal, nang bekantut tadi dulu betal deh. Makanya muka debi ilmu payah. Ada orang
imbah kawin begenak di rumah mintuhaan subuh pertama dikira minantu mintuhani penyembelihan, dikira mintuha minantu penyembelihan, pada asli sama-sama kadek, cuman sangka baik soalnya subuh pertama bade duluan bangun, terdahulu minantu bangun, ancak-ancak minantu baudo, nang mintuha mendengar minantu baudo bangun juga baudo juga, azan minantu langsung sembahyang, mintuha langsung juga sembahyang, gawil belakang minantu merasa mintuha ada di belakang, membaca Fatihah bertambah jadi lagunya, lagu saka hendak. Sekalinya nang mintantu mintuha juga kada mau kalah, nang minantu belagu baca Fatihah, nang mintuha juga belagu baamin. Asik belelaguan sembahyang talimpua. Orang 2 rakaat sembahyang subuh, bantainya 3. Sudah 3 mbah salam, ojana mintuha, kenapa nak? Maka 3 sembahyang subuh. Ojana minantu memangnya Pak, berapa pasaran sembahyang subuh di kampung nih? Ojana mintuha, orang 2 juga. Amun 2 bahagia berarti subuh esok kita tinggal 1 rakaat aja lagi. Mana bisa sembahyang begitu? Makanya anak kita dimasukkan ke pondok pesantren. Mumpung pesantren sudah ada, tanahnya luas pulang tuh. Kita dukung supaya anak menjadi mulia, menjadi orang nangba ilmu. 1, 3 dah. Sikit lagi. Nang keempat kita ini dihiasi Allah muzayyanan bil akli wal fahmi, dihiasi berakal dan mudah paham. Kita ini diberi Allah akal, makanya akal kita gunakan. Jangan dirusak akal kita dengan obat terlarang. Jangan digunakan hagin makali diurang. Boleh hai makali diurang, tapi kira kada merugikan orang. Ada kawan ulun makali urang. Ini kebetulan hari raya orang sebelah. Hari raya ini minta sembelihakan itik ya yang ngak-ngak tuh nah. Cuman kan dia itik tuh kan nyembelihnya dikit aja. Jadi untuk sesajian kan kepalanya masih tinggi itu. Jadi rupanya disembelihnya langsung lintoklah kepalanya. Jadi kata kawan untuk apa? Maka menyembelih itik kebanyakan untuk pesanan orang. Hagin inya air raya. Uja kawan nasi kong dia bisa, inya sedikit nyembelih. Jadinya kepalanya cagat kayaknya. Aduh ya kawan takor aku. Namun kada laku iya dah. Makan itik 5 ikong nyaman aja pang, tapi modal isuk dia lagi. Cari akal, ambil banang, ambil jarum. Nang laki banjahiti gulu itik dapat 3, nang bini dapat 2. Hanyar diantar kebetulan nang menunggu orangnya tuh hak nunggu toko tuh. Toko manjur namanya, ulun patuhainya nya toko ring terus senyuman namanya, nya murah senyum. Sakannya dijulung tuha, diperiksanya cagat aja kepalanya tapi handap. Ada apa-apa lah, yang penting kan cagat. Daripada panjang lintok baik cagat handap begitu. Kepala itik bukan apa. Lain paham pulang di sebelah. Jadi sudah itu kamsia aja. Terima kasih kawanku imbah antar langsung bulik. 3 bulan jadi aku kedua nih lagi lalu di situ. Sekalinya ketemu di pasar Iwak, dipanggilnya Pak Haji aja. Itik nang dikirim kemarin baru keluar dari rumah sakit ya aja. Imbah kayak kena operasi gulunya berjahit. Om aja sidin aku supan banget. Jaulun kada apa-apa lah, yang penting selamat modal kada habis. Itu namanya makali orang, tapi kan merugikan kada masalah. Ini kita kada boleh makali orang nang sehingga orang rugi. Nang keempat, nang kelima. Nang kelima kemuliaan kita manusia wanut kual adab, kita bisa bercakap tapi harus beradab. Al adab paukal ilim, orang beradab itu di atas ilmu. Maka Nabi itu bercakap beradab. Iza tahaddasa tabassama, Nabi kalau bercakap-cakap tersenyum. Iza takallama paka'an namat duru yaskutu min zalikal kalam, Nabi kalau bercakap bagaikan mutiara. Cakap Nabi merangkul bukan menyinggul, mengajak bukan mengejek. Itulah perangai Rasulullah yang diajarkan kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan bisa hidup rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.